Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kemurahan anugerah Tuhan lebih daripada hidup, karena tidak ada satu orang pun bisa menambahkan usianya, umurnya sehasrat saja dengan kekuatan kemampuannya. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan ada di segala musim hidup kita. Ketika kita di atas, di bawah, ketika jalan kita berliku-liku, kita ada dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah situasi 1 tahun penuh virus corona, pandemi yang terjadi, membuat ada banyak orang jatuh bangun, ada banyak orang bertanya-tanya. Karena itu kita perlu bertumbuh terus-menerus dalam tingkat pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Karena tanpa pengenalan akan Allah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terkadang membingungkan, seolah-olah tidak ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidup kita. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, terkadang tanpa pengenalan akan Allah, kita bisa menjadi goyah. Karena itu Ayub berkata, jika dulu hanya dari kata orang, aku mendengar Tuhan. Tapi hari ini, saat ini, setelah melalui proses cukup panjang, dia berkata, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Dalam Yohanes 5 ayat 19, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum aku melihat apa yang Bapa lakukan, sebelum aku dengar dari Bapa. Jadi kita melihat bahwa begitu penting hubungan, begitu penting persekutuan kita, begitu penting pengenalan kita dengan Allah yang kita panggil adalah Bapa kita. Karena itu pada renungan hari ini, saya ingin mengajak kita, saya beri judul renungan hari ini, Orang Malang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya arti orang malang adalah bernasib buruk, celaka, sial. Dan kita melihat dunia, pandangan umum orang mendefinisikan hidup yang malang itu dengan situasi kondisi yang selalu berkaitan dengan hal-hal lahiriah, masalah makan minum, pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Kita melihat orang yang mengalami kecelakaan, orang yang mengalami berbagai hal yang buruk, itu dianggap malang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Paulus berkata begini, dalam konteks ini Paulus sedang bicara tentang pengharapan di dalam Kristus, tentang kebangkitan orang mati. Karena jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan Injil, sia-sia semuanya jika tidak ada pengharapan, ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam ayat 19 dia berkata begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulang sekali lagi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Jadi jika kita orang percaya dan kita percaya kepada Yesus, dan kita hanya menaruh harap pada Tuhan, pada Yesus, hanya kepada kehidupan yang sementara yang sekarang ini, perkara-perkara lahiriah, maka Paulus berkata, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau ada manusia malang di dunia ini, maka kita orang Kristen, kalau pengharapan kita di dalam Tuhan hanya sebatas perkara-perkara lahiriah, makan, minum, jabatan, pangkat, kedudukan, maka kalau di kota saudara, di tempat saudara ada orang yang malang, saudara anggap dia malang karena mungkin lahir tanpa bapak ibu, mungkin lahir cacat, gak ada tangannya, gak ada kakinya, tapi dia hidup. Mungkin berbagai hal yang saudara tahu dan lihat. Dan kalau kita percaya Yesus hanya sebatas perkara lahiriah, maka orang yang saudara anggap malang, kita lebih buruk, lebih rendah daripada orang-orang yang kita anggap malang itu. Jadi Rasul Paulus berkata, seperti apa sih orang yang malang di dunia ini? Jadi orang yang paling malang menurut Rasul Paulus kepada gereja di Korintus adalah mereka yang pengharapannya di dalam Tuhan hanya sebatas perkara-perkara lahiriah. Dari peristiwa COVID-19, virus corona ini, kita bisa belajar bagaimana sebenarnya pandangan orang percaya hari ini. Kita bisa melihat sejauh mana pandangannya, pengenalannya kepada Tuhan yang sebenarnya. Ada banyak orang bersembunyi
karena khawatir, takut seolah-olah dia bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Karena mati menurut saya bukan hanya terjadi karena COVID-19, ada banyak orang juga yang kena COVID-19 tidak mati. Justru ada orang sehat-sehat tiba-tiba mati, atau dia tabrakan, dia mengalami kecelakaan, dia mati. Jadi dari sini kita bisa belajar sebenarnya bagaimana pandangan saudara, bagaimana pengenalan kita, bagaimana sebenarnya iman kita ini kepada Tuhan. Apakah kita hanya sebatas hal-hal lahiriah? Makanya muncul ketakutan, kekhawatiran begitu rupa. Karena itu saya berharap lewat peristiwa yang entah kapan selesainya ini, COVID-19 ini, kita tetap berharap kepada Kristus dan mata kita, hati kita arahkan kepada kekekalan. Bahwa kematian tidak bisa kita hindari, tapi kita bersyukur Injil Tuhan, kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan pemahaman yang benar, dengan mata yang tertuju kepada kekekalan, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena itu saya mau berkata, arahkanlah mata hati saudara, pandangan saudara kepada kekekalan. Rasul Paulus berkata, aku tidak tawar hati meskipun manusia lahiriahku semakin merosot, tapi manusia batiniahku semakin meningkat. Kenapa? Sebab aku tidak mengarahkan pandanganku kepada yang kelihatan, kepada hal-hal yang sementara, kepada dunia ini. Tetapi aku mengarahkan pandanganku, kata Paulus, kepada apa? Kepada kekekalan yang tidak kelihatan tapi real, nyata. Karena kita semua hanya 60, 70, 80 tahun habis itu kita mati. Kita akan pindah kepada kekekalan. Ketika kita percaya Yesus, ada pengharapan, ada surga yang mulia, ada kebangkitan dari antara orang mati. Paulus ingin kita memahami prinsip ini dengan benar, sehingga kita tidak menaruh harap hanya kepada perkara-perkara lahiriah ini, sehingga kita menjadi orang lebih malang daripada orang yang malang di dunia ini. Karena itu situasi yang terjadi menimpa dunia menunjukkan, membuktikan seberapa baik sebenarnya pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana hati kita sebenarnya tertuju kepada siapa. Jadi berharap kepada Kristus dan kekekalan. Ini begitu penting. Jadi kita tidak lagi terpaut hanya sebatas perkara-perkara jasmani. Menurut Anda sendiri, apakah Anda orang yang lebih malang dari semua orang yang malang di dunia ini? Atau Anda adalah orang yang benar, yang berbahagia? Karena kita semua punya pengharapan di dalam Kristus untuk sesuatu yang lebih real, nyata, dan kekal, yaitu kehidupan yang selama-lamanya. Karena itu berbahagialah saudara, jika engkau di dalam Tuhan, engkau percaya. Pandangan kita dirubah, bahwa kita bukan hanya untuk hidup di dunia ini, karena di dunia ini cuma sementara. Kita ada di dunia untuk melakukan tugas panggilan Allah. Karena itu, selagi Tuhan percayakan hidup kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Bapa, muliakanlah aku, karena aku telah memuliakan engkau. Dengan jalan seperti apa? Dengan jalan menyelesaikan panggilan, pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi, kita bisa berdoa yang sama. Muliakanlah aku Tuhan, karena aku telah mengerjakan panggilanmu. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 dengan pemahaman, pengenalan tentang kekekalan lebih lagi. Shalom.